Iya Mas Agus Kuncoro. Foto kapan? Ini foto ya waktu masih gondrong sama santri-santri. Ini di Jakarta, ini kumpul-kumpul di Jakarta di Hotel The Acacia. Gus ya. Baret Abang Sangar, mana Baret Abang ini tak? Siapakah ini? Siapakah ini? Iya masih beringas-beringasnya. Ini yang ini ya beda jauh. Beda no. Beda. Pakai jam tangan dulu. Gus sopo to iki, nggak tahu, aku juga Gus sopo. Aku sendiri juga nggak tahu siapa saya. Dah inilah. Tapi kok kecerahan ya, terlalu putih.
Rukiah bayar berapa, Gus? Seikhlasnya. Kalau di sini ya, nanti kalau udah di Jakarta bayar. Karena di Jakarta apa-apa serba bayar. Pinten belum tahu saya. Iya, nanti kalau saya sudah tinggal di Jakarta itu serba bayar. Konsultasi bayar, berobat bayar, serba bayar nanti. Kenapa nggak seikhlasnya? Logikanya saja, air bayar di Jakarta itu, listrik mahal. Terus saya beli rumah di Jakarta itu mahal, 8 miliar ya. Saya harus cari balik modal. Ini jujur-jujuran ini saya. Ya intinya di Jakarta itu tidak ada yang gratis, itu setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kalian mau konsultasi kepada spiritual, paranormal, ustadz atau apa, serba bayar. Serba bayar. Iya Mas Agus Kuncoro, makasih. Nanti di tempat saya bayar semua. Ngundang saya mahal. Nggak ada sama saya konsultasi gratis, enak banget. Gratis. Kalau di Banten nggak. Intinya kalau di perkampungan tidak. Kan rata-rata orang entertain, paranormal, spiritual yang ada di Jakarta itu kan rumahnya biasanya di kloster atau di perumahan mewah, perumahan elit. Seperti Rocky Osi, Ki Pranalewu, Ki Joko Bodo. Itu. Di tempatnya Ki Joko Bodo saja dulu itu pasang susuk, 1 jarum emas susuk itu 30 juta paling murah. Ada yang 50 juta, ada yang 60 juta. 1 jarum emas. Coba kalau kalian datang ke paranormal kampung, paranormal ya di Jawa Timur, Jawa Tengah yang kampung-kampung kayak gitu, biasanya kan suruh beli sendiri emasnya, nanti amplopnya seikhlasnya kan begitu. Nah ini kita bicaranya di Jakarta, beda sama di kampung, begitu. Dan rata-rata yang memang berkualitas, paranormal, spiritual yang berkualitas rata-rata itu pasti ada tempat praktek di Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena menjemput bola. Orang Jakarta itu begini, masyarakat yang tinggal di Jakarta itu tidak ada waktu untuk ke Jawa, ke tempat pelosok-pelosok, ke tempat perkampungan-perkampungan, nggak ada waktu. Nah, waktunya singkat. Karena apa? Karena pekerja kantoran rata-rata. Mahasiswa, mahasiswi pada sibuk, pada berkarir, pada usaha dagang. Nah, jadi kenapa banyak paranormal yang punya tempat praktek di Jakarta itu sebetulnya untuk mempermudah akses para masyarakat yang tinggal di Jakarta. Nah, itu biasanya paranormal spiritual yang mumpuni,
yang tinggal di Jakarta itu rata-rata yang mumpuni, yang pengalaman. Tetapi kalau yang tidak punya tempat singgah di Jakarta, tempat praktek di Jakarta, berarti nggak mumpuni dong. Bukan begitu. Mungkin ada yang mumpuni, cuman lebih ke apa ya, tidak tamak atau tidak mau ribet. Itu seperti itu. Contoh ulama-ulama Jawa Timur kebanyakan juga kalau yang seperti Gus Miftah punya rumah singgah di Jakarta, seperti Gus Muafik, seperti Gus Mus, seperti Cak Nun. Nah, beliau ini kan punya rumah di Jakarta. Seperti Ustadz Abdul Somad, seperti ya banyak. Itu Ustadz Adi Hidayat. Itu. Terus Habib Syekh. Terus seperti Kiai Akil Sirot, Habib Lutfi. Ya karena Jakarta itu tempat di mana untuk mempermudah akses gitu aja sebetulnya. Masang susuk apa diperbolehkan dalam Islam? Nggak boleh. Di dalam Islam tidak boleh. Ada alasannya kalau itu. Kenapa di dalam Islam itu melarang orang pakai susuk? Itu ada alasannya. Bukan cuma sekedar mengharamkan saja, tetapi harus ada alasannya. Memang ada. Dan itu secara ilmiah. Alasannya itu nyambung dengan alasan ilmiah. Iya Mas Wardi, sakarepmu. Ulama sama dai itu berbeda. Iya. Iya. Sakarepmu. Waalaikumsalam. Mas Kerasak di TikTok. Menghilangkan susuk caranya bagaimana? Jadi sobek. Namanya susuk kan dimasukkan, ditusuk. Kalau susuk yang diginikan, ditempelkan terus hilang beginilah, itu trik. Itu trik. Susuk yang asli ya dimasukkan, ditusukkan. Kalau susuk kok katanya ditempelkan terus bisa hilang gitu, wah itu trik. Terus kalau masang susuk sakit nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah ngerasain. Di belakang foto siapa? Santri-santri saya. Jangan bahas Israel di sini, salah tempat. Saya bukan presiden, saya bukan tentara ya, saya bukan polisi ya. Salah tempat Anda. Ku susuk iku iso ilang dhewe gak? Bisa. Bisa hilang sendiri kalau sudah berpuluh-puluh tahun, tetapi itu jadinya adalah merkuri nanti. Bukan hilang, tapi berubah menjadi merkuri. Itu racun. Itu kimia. Karena emas itu memiliki kandungan zat merkuri. Kalau orang lain nggak suka ya sudah, cuek aja, nggak usah ngurusin orang nggak suka. Iya bahaya, memang bahaya. Zat merkuri itu bahaya, bisa menjadikan sumbatan dalam peredaran darah. Fungsinya susuk itu untuk apa? Untuk percaya diri. Sebetulnya itu nggak ada gunanya, susuk itu nggak ada gunanya. Terkadang orang itu kan begini,
ada manusia yang memiliki sifat kalau tidak punya uang tidak percaya diri, kalau punya uang banyak baru percaya diri. Pakai sepeda motor butut kuno tidak percaya diri, pakai sepeda motor ninja percaya diri. Jadi sebetulnya untuk menjadi orang yang menawan di mata orang, menawan, kelihatan tampan, kelihatan keren, kelihatan gagah, itu dimulai dari penampilan. Satu, penampilan. Yang kedua itu cara kita berkomunikasi dengan seseorang. Kalau kita banyak duitnya, kita keren, pakaian kita, style kita, outfit kita keren, mahal-mahal. Kalau memang dasarnya dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ya dia berarti tidak punya percaya diri. Nah, jadi percaya diri itu adalah cara untuk menunjukkan rasa kepercayaan diri. Itu carilah sesuatu yang membuat diri kita itu nyaman, enjoy, relax, slow. Nah, itu akan kita akan mendapatkan rasa percaya diri tersebut. Jadi nggak perlu pakai susuk. Itu. Nah, susuk itu tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, susuk itu sebetulnya seperti zaman sekarang itu tarik benang. Apa namanya itu, tarik benang biar nggak keriput gitu. Nah, kalau zaman dulu belum ada benang kan, zaman dulu itu masih pakai emas, jarum emas supaya tambah kenceng gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak perlu pakai emas, pakai benang bisa. Itu. Lah, hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa kok bisa haram? Jangan banyak tanya, tak tapuk cangkemmu. Sebetulnya ada alasannya kenapa di dalam agama itu mengharamkan. Ada alasannya. Nah, jangankan kok di dalam agama, di dalam kedokteran, ilmu kedokteran juga tidak disarankan, justru melarang. Di kedokteran itu melarang orang yang menggunakan susuk. Itu melarang. Kenapa? Susuk itu kan rata-rata pakai emas, kebanyakan ya. Entah ada yang pakai intan, ada yang pakai sambar lilin dan sebagainya. Nah, yang namanya susuk itu ditusuk. Itu ya, berarti kan disobek, dimasukkan, dibolongin kulitnya. Kulit ari ini loh, kulit ari. Kalau bahasa orang Jawa itu kulit ari, itu luar ini kulit ari. Tapi kalau kedokteran namanya kulit apa itu lupa saya. Alasannya begini, itu sama. Alasan di dalam agama dan alasan di dalam kedokteran itu sama. Hampir sama. Pada intinya, kandungan emas itu memiliki zat merkuri. Zat merkuri itu apa sih? Zat merkuri itu adalah bahan kimia yang bisa memberikan pengawetan. Nah, itu akan berbahaya, dampaknya berbahaya jika tidak dimasukkan ke kulit atau daging atau organ tubuh manusia. Bahayanya bagaimana? Kalau itu zat merkuri itu akan hancur, nanti akan menyumbat ke peredaran darah. Di saat menyumbat sudah terjadi sumbatan peredaran darah kepada peredaran darah, maka detak jantung kita itu akan bermasalah, naik turun. Makanya ada orang zaman dulu konon mitosnya, ini mitos ya, orang kalau pasang susuk itu wafatnya susah, meninggalnya susah. Padahal itu mitos. Aslinya ya nggak ada yang susah. Saya belum pernah menemukan orang pasang susuk itu tidak bisa meninggal. Semua bisa meninggal. Cuman terkendala dalam proses sakaratul maut itu terkendala. Karena apa? Karena zat merkuri ini yang mengganggu peredaran darah, yang menghambat ke jantung tadi. Seperti itu. Nah, zat merkuri itu seperti apa bentuknya? Kalian cobalah makanan instan atau mie instan. Indomie itu loh, mie instan, super mie loh. Nah, itu kalian remes-remes. Boleh malam ini dicoba, dites. Diremes-remes, masukkan ke mangkok, kasih air putih, air mineral. Terus tetesin antibiotik atau betadine.
terserah sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, terus diseduh, warna mie tersebut akan berubah menjadi hitam pekat seperti oli. Itu merkuri. Jadi bahan makanan-makanan instan, minuman instan itu sebetulnya tidak sehat kalau dikonsumsi secara massal, secara banyak. Ya, kalau keseringan itu nggak baik buat kesehatan. Karena ada zat merkurinya. Zat merkuri di dalam makanan instan dan minuman instan itu gunanya untuk apa? Untuk bahan pengawet supaya awet. Begitu. Tuh. Jadi tidak cuma pasang susuk saja yang berbahaya. Sering makan makanan instan itu juga berbahaya. Mengkonsumsi makanan instan kalau keseringan juga berbahaya. Makanya banyak sekarang anak-anak kecil yang sudah penyakitan. Itu masih muda-muda, cepat meninggalnya. Ya karena apa? Karena gaya hidupnya udah nggak bener. Pola makannya sudah nggak bener. Itu asal suka, asal senang, digas saja. Itu kesehatan itu mahal, sangat mahal. Bukan mahal, kesehatan itu tidak mahal. Kesehatan itu tidak ada nilainya. Kesehatan itu kalau mahal masih bisa dinilai, tetapi kesehatan itu tidak bisa ternilai. Saking mahalnya tidak bisa dihitung dengan angka. Asam lambung banyak-banyak makan minum air kunyit aja, air peresan kunyit. Sama daun kelor. Daun kelor yang muda itu di sayur terus, sayur bening. Makan senyuman guse, alah lebay. Kalau kebanyakan rokok itu juga berbahaya. Kenapa saya itu perokok berat tetapi kok santai? Saya ngerokok itu tidak seperti orang lain. Kalau orang lain kan sampai dimasukkan ke sini ya. Nah kalau saya enggak, saya cuma di mulut. Saya itu sebetulnya tidak seperti yang kalian bayangkan ngerokok kok terlalu berat ngerokoknya. Perokok berat tetapi kok biasa-biasa saja. Itu karena ngerokok saya cuma di mulut. Cuma di mulut. Enggak sampai di tenggorokan gitu, enggak. Itu coba aja ngeliatin kalau saya ngerokok. Pasti ngumpul semua di sini. Makanya kalau saya ngerokok kan kadang saya buat mainan lingkaran kayak gitu kan, karena harus ngumpul di sini semua. Kalau nggak ngumpul di sini nggak bisa lingkaran kan, nggak bisa. Paru-paru aman, alhamdulillah. Saya itu sering cek paru-paru, lambung saya kan jarang makan, lambung saya aman. Itu ginjal saya, bahkan saya berani menjamin orang yang sering olahraga, nggak pernah ngerokok, nggak pernah apa-apalah makanan-makanan yang ini, tes dengan saya, ginjalnya belum tentu di atas saya, karena saya sering cek. Itu makanya kan dokter banyak yang heran, jenengan tuh perokok Gus, dan kurang minum air putih, perokok berat, selalu begadang, tapi kok ginjalnya bagus, sangat-sangat bagus. Lah saya nggak tahu. Itu rahasianya apa, saya nggak tahu juga. Saya menjalani hidup ya gini-gini doang. Takdir watek aku berguru kemana-mana cari ilmu juga gak sakti, gak kaya, hidup susah, usaha apa aja gak bisa sukses. Kurang syukur, kurang qanaah, kurang takwa mungkin. Ya itu semua karena Allah. Betul, semua karena Allah. Belajar ilmu Gus. Kalau belajar saya setiap hari belajar. Saya setiap hari masih belajar. Orang sebelum tidur aja saya masih buka kitab kok. Sebelum tidur saya itu masih
masih buka-buka kitab. Ya lihat-lihat saja. Backgroundnya pakai kacamata tuh siapa? Yang pakai kacamata ini nggak tahu siapa ya itu ya. Saya nggak kenal saya. Kapan ke Palembang? Nggak tahu ke Palembang kapan. Tadi malam tidur jam berapa? Nggak tidur. Tidur siang. Iku kembaran iku saya, ini kembaran saya. Iya, kemarin sampai malam. Kalau kayak gini aku bisa ngomong. Orang kalau pengen ngomong diganjel mulutnya kayak gini bisa ngomong nggak ya? Ada aja. Jadi, iya. Guys nggak jualan, ada jualan. Masih jualan di Shopee. Saya itu harus sebetulnya disarankan untuk operasi guys, operasi ini kelopak mata ini loh. Kelopak mata saya jatuh soalnya ada yang bilang banyak cairan karena sering begadang. Ini kan harusnya kan begini nih, harusnya itu begini. Nah ini kan jatuh begini karena banyak begadang. Gus bisa gambar kaligrafi nggak? Dulu waktu pesantren saya memang suka kaligrafi ya. Tapi nggak tahu sekarang bisa nggak? Nggak pernah nyoba. Udah lama. Terakhir saya nulis kaligrafi 2017. Ya udah tua. Gus kapan gerbek janda lagi? Nggak tahu kapan ya. Saya nggak tahu saatnya makan kurma dulu. Ini namanya kurma ajwa, kesukaannya Rasulullah. Ilmu asmaul haq buat apa? Berarti dulu Gusnya mondok? Enggak, dulu saya enggak mondok. Saya numpang ngiler. Wis ra perang Gus ora. Sok kapan-kapan meneh. Padepokan di mana? Di sini aja. Viralkan guys, multimedia ya. Multimedia.